Pak Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tual. Mungkin kita tahu terkait dengan apa yang masyarakat juga mengetahui apa yang terjadi di dinamika yang terjadi di DPRD Kota Tual, dan sampai saat ini masih terjadi tarik menarik dan belum selesai. Karena bagi fraksi Indonesia Maju bahwa ada pelanggaran tata tertib di sana. Mungkin Bapak bisa menjelaskan hal ini, Pak. Iya, jadi tadi saya meneruskan saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita kan bernegara. Bernegara tentu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, proses-proses itu telah dilalui, tahapan-tahapan itu kita telah lalui. Keputusan oleh pimpinan DPRD, Pak Ketua pada waktu itu yang memimpin rapat sudah keluar. Dan keputusan itu dia mengikat secara hukum. Sebagaimana ini dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Peradministrasi Negara, pasal 33 ayat 1 dan 2, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh orang atau badan penyelenggara pemerintahan dia bersifat mengikat selama tidak dicabut atau dibatalkan. Nah, mereka berpandangan kan dia tidak sesuai dengan prosedurnya. Iya, terutama ada pelanggaran tata tertib pasal 28 dan 128. Ya, apapun itu di dalam undang-undang tersebut sudah menjelaskan juga secara gamblang terbuka bahwa ada 3 ketentuan. Pertama, aturan itu dia tidak berlaku. Itu ada 3 ketentuan. Pertama, batal demi hukum, dibatalkan atau dicabut. 3 ketentuan itu juga punya dasarnya. Dasarnya apa? Pertama, dia cacat secara kewenangan. Yang membentuk itu tidak sesuai. Kemudian dia cacat secara prosedur. Kemudian dia cacat secara substansi. Kami dari fraksi PKS maupun saya yakini teman-teman di fraksi Tual Bangkit pada saat itu, kami meyakini kita memenuhi semua unsur itu. Sehingga kami menyetujui untuk dilanjutkan. Keluarlah surat keputusan itu. Kalau teman-teman menganggap bahwa ada yang cacat untuk dibatalkan demi hukum, dibatalkan ataukah dicabut, itu hanya 2 cara tadi yang Pak Ketua sampaikan. Dibatalkan dengan keputusan yang sama oleh lembaga tersebut, ataukah lembaga yang memberi hak peradilan. Ada upaya administrasinya, silahkan dilakukan. Jadi tidak punya hak bahwa saya menyampaikan hak kita mau kita, yang ini melanggar pasal ini, yang ini melanggar pasal ini, tidak bisa. Yang melanggar itu siapa yang punya hak berwenang untuk menyampaikan pelanggaran, yaitu lembaga yang diberi kewenangan, yaitu pengadilan. Coba saya bilang seseorang melanggar pidana, itu masih asas praduga tak bersalah. Yang memutuskan dia melanggar pasal pidana yaitu pengadilan. Begitu pula dia keputusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Pak Ketua yang mempunyai kewenangan untuk menjustifikasi seseorang atau badan administrasi melanggar pasal atau ketentuan, yaitu lembaga administrasi tersebut. Silakan bapak-bapak sekalian yang saya yakin punya intelektual, silakan menempuh jalur-jalur yang diberikan oleh negara, yaitu sesuai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi. Ada upaya-upaya administrasinya. Nah, kalau kami ada 2 cara tadi. Dibatalkan dengan keputusan yang lembaga yang sama ataukah dengan pengadilan. Kami di 2 fraksi ini saya kira quorum menyetujui bahwa selesai prosedurnya sudah kita lalui dengan sesuai, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dikeluarkan lagi keputusan yang baru. Nah, hanya ada cara satu, yaitu upaya hukum. Lainnya itu di pengadilan. Silakan melakukan upaya di pengadilan. Biarlah keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pak Ketua ini dia berjalan mengikat semuanya untuk berjalannya penyelenggaraan pemerintahan ini yang baik. Banyak yang harus kita lalui, mari kita hargai dan hormati. Kalau mereka menganggap ini cacat dan sebagainya, biarlah ke pengadilan yang memutuskan. Oke, dari fraksi Indonesia Maju mereka hanya meminta agar dilakukan konsultasi hukum ke Biro Hukum terkait dengan persoalan ini. Begini Pak, jadi ini kan keputusan sudah keluar. Kita hargai semua konsultasi dan sebagainya, kita hargai itu upaya-upaya yang dilakukan, itu kita hargai. Untuk saya kira gubernur dan kementerian dan sebagainya lebih tinggi di atasnya kan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 12 2017 tentang pembinaan pengawasan, itu kan ada gitu. Tapi dia sifatnya adalah pembinaan dan pengawasan. Substansi permasalahan kita ini sudah dikeluarkannya keputusan DPRD. Keputusan DPRD
dia bersifat mengikat siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan itu, khususnya DPR. Berarti kalau mereka tidak puas silakan ke pengadilan PT UN ya? Silakan ke PT UN. Ya. Itu hak yang diberikan oleh negara. Ya. Daripada menghambat segala aktivitas dalam DPRD, dan itu bisa dikategorikan mengganggu ketertiban dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira seperti itu. Oke, Pak Wakil Ketua Fraksi, ini mungkin jangan sampai terjadi pembagian kue yang tidak merata dalam AKD ini, Pak. Karena rata-rata itu kan struktur AKD ini didominasi oleh fraksi PKS dan Tual Bangkit dibandingkan dengan fraksi Indonesia Maju sendiri. Ya, kalau saya sih tidak bisa menjemahkan kue itu, Pak Neri, bahwa kalau kami sesuai prosedur saja. Ya. Ketika undangan dikeluarkan oleh Pak Ketua untuk agendanya pemilihan, lalu yang hadir melakukan pemilihan sesuai dengan proses dan tahapan, ya lahirlah yang dinamakan didominasi oleh Tual Bangkit dan PKS. Karena memang yang hadir pada saat itu Tual Bangkit dan PKS. Kan Pak Neri tidak hadir. Contohnya orang tidak hadir, bagaimana kita mau pilih? Yang tidak hadir tentu tidak punya hak suara dan tidak bisa dipilih. Yang hadirlah yang dipilih, begitu. Jadi itulah saya kira menjadi jawaban kenapa kita mendominasi, ya karena kita menghargai undangan itu dan kita hadir. Sebenarnya kalau mereka hadir, ya tentu mungkin tidak kita kuasai semua juga. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan hadirnya salah satu keanggotaan dari PBB yang dari FIM dan masuk kembali ke fraksi PKS ini? Ya, dan juga ada surat dari DPC Partai Berkarya untuk menarik anggotanya dari fraksi PKS untuk masuk ke FIM ini, Pak. Bagaimana sikap dari fraksi? Kami pertama tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, beliau selaku ketua maupun selaku anggota fraksi, kami tentu mengapresiasi tinggi dan rasa senang dan bahagia ada satu lagi anggota yang bergabung di fraksi PKS. Soal fraksi tentu itu domain partai. Kami di DPRD tidak bisa mengintervensi terkait dengan partai. Kewenangan partai lah yang menentukan anggotanya yang diwakili berada di fraksi mana. Mungkin dari Partai Bulan Bintang telah memiliki evaluasi tertentu sehingga memungkinkan anggota yang untuk bergabung ke kami. Pada prinsipnya kami menerima dengan baik dan siap bekerja sama sampai kapanpun. Kemudian terkait dengan berkarya, saya kira bukan domain saya untuk menjawab itu. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan, nanti dipelajari, saya sebagai anggota DPRD, nanti kita melihat keputusan. Itu kan sudah ada keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung, Pak. Berarti harus ditindaklanjuti. Ya, kita menghargai, tapi bukan domain saya untuk menjawab dia tadi saya kembalikan. Ya. Tidak bisa kita menjawab bahwa ini benar, ini dan salah, itu bukan domain saya. Nanti Pak Ketua yang akan. Berarti masih dianggap ada rule-nya, ada jalur-jalurnya. Berarti masih dianggap berkarya masih tetap dengan fraksi PKS ya? Kita kan menerima satu surat dari sebelumnya, ada surat yang masuk untuk bergabung ke PKS. Sekarang lagi ada surat masuk yang jalurnya berbeda. Dan hal ini menjadi kebingungan di kami, dan sampai saat ini belum ada kepastian yang kami terima terkait dengan kepengurusan di berkarya. Bagaimana pendapat Pak Wakil Ketua Fraksi dengan masuk keluarnya anggota yang masuk keluar fraksi ini, sedangkan sudah ada keputusan daripada Ketua DPRD Ketua terkait dengan penetapan fraksi-fraksi ini? Sebenarnya bukan mau kita ya, tapi itu kan ada aturannya di dalam ketentuan pasal 139 tadi Pak Ketua bilang di Undang-Undang 12 2019 pasal 120 ayat 8, kemudian peraturan DPRD tentang tatip pasal 139 ayat 8, bahwa 2 tahun 6 bulan, paling singkat 2 tahun 6 bulan fraksi bisa melakukan perpindahan yang ketentuan fraksi tersebutnya masih memiliki kursi. Saya kira itu menjadi hak yang diberikan oleh negara pada setiap anggota DPRD dan partai untuk mempunyai hak bahwa mau pindah kemanapun selama tidak bertentangan dengan aturan. Saya kira tidak masalah. Berarti tinggal diparipurnakan saja? Ya mungkin kita nanti sama-sama tuh diumumkan. Ya, oke, mungkin terakhir harapan daripada fraksi PKS terkait Fraksi dengan PKS, proses yang sekarang berlangsung ini, Pak. Fraksi PKS sangat berharap mari kita menghargai keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD, keputusan lembaga negara. Mari kita menghargai, kita menghormati. Mari kita sama-sama kembali untuk menjalankan segala agenda DPRD yang tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat Kota Tua. Saya kira Pak. Oke.